Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa memohon tuntunan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan kami masih bisa berdoa kembali, walaupun kami harus berdoa di rumah ataupun di tempat kami masing-masing. Kami tahu ya Tuhan, kalau kami masih bisa berdoa itu adalah anugerah-Mu, itu adalah pemberian-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami berdoa, kami bersekutu dengan-Mu. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu, kami ingin mendengar isi hati-Mu dinyatakan, dicurahkan kepada kami, sehingga ketika kami berdoa nanti, kami berdoa dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, dengan hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu, mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan tolong kami yang lemah ini. Sehingga kami bukan hanya sekedar bisa mendengar, mengerti firman-Mu, tapi kami juga dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, pimpinlah dan berkatilah kami masing-masing. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersyukur bahwa kita sudah melewati satu masa yang penting sekali di dalam sejarah kekristenan, yaitu tentang hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan sekarang kita memasuki satu masa yang dinamakan dengan masa pra-Pentakosta, satu masa di mana kita merenungkan kembali bagaimana para murid, orang-orang percaya pada masa itu menantikan kedatangan atau turunnya Roh Kudus atas diri mereka. Saya mengajak jemaat Tuhan pada malam hari ini, mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-27. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian dan jemaat bisa memperhatikannya bersama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-27. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu, ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar." Ayat yang ke-19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi suci, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ayat yang ke-23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias.
Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas dengan tujuan untuk memberikan satu kisah, satu berita yang akurat mengenai kelahiran gereja dan pertumbuhannya. Seorang pengkhotbah Inggris yang hadir pada abad yang ke-20 yang bernama Martin Lloyd-Jones, dia pernah menyebut bahwa kitab Kisah Para Rasul ini adalah sebuah kitab yang paling menggairahkan di antara kitab-kitab yang lain. Ia mengatakan, "Live in that book, I exhort you. It's a tonic, a greatest tonic I know in the realm of the spirit." Hiduplah di tengah kitab itu. Saya mendesak Anda. Ini adalah sebuah tonik terbesar yang saya tahu tentang dunia mengenai Roh Kudus. Nah, Kisah pasal 1 ayat 1 sampai 2 secara khusus menceritakan tentang permulaan gereja, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga yang ke-26 secara khusus mengisahkan tentang cerita yang hadir, yang ada di dalam masa pasca kenaikan Tuhan Yesus dan pra-Pentakosta. Nah, setelah Kristus Yesus naik ke surga, para murid segera kembali ke Yerusalem. Dan setelah itu mereka tinggal di sana sambil menantikan turunnya Roh Kudus ke atas mereka. Dan selama itu para murid berkumpul bersama untuk berdoa. Nah, menarik di sini bahwa doa adalah sebuah kata, sebuah tema di dalam kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Dan itu menjadi sebuah tema yang utama di dalam Kisah Para Rasul 1 hingga pasal 15, kecuali pasal 5. Dan kita bisa menemukan ternyata kata doa itu sendiri muncul 31 kali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan dengan demikian kita bisa memahami bahwa Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul ingin menekankan bahwa sejarah gereja dan perkembangannya sangat berhubungan erat dengan kehidupan doa orang percaya. Mari kita kembali kepada bagian yang telah kita baca tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga yang ke-27. Di situ diceritakan bahwa ada 11 murid Tuhan Yesus yang mengadakan pertemuan doa. Mereka berkumpul di atas, maksudnya mereka berkumpul di sebuah ruangan yang kemungkinan memang itu ruangan yang pernah dipakai ketika Tuhan Yesus dan para murid melakukan perjamuan terakhir, atau juga bisa dikatakan mungkin itu rumah Maria, itu mama dari Markus. Atau menurut tradisi juga dikatakan bahwa ruangan ini biasanya dipakai oleh para rabi untuk belajar dan berdoa. Dan di sanalah para murid berdoa dengan tekun dan sehati. Kata bertekun di dalam bagian ini memiliki arti yang seperti ini. Kuat, setia, terus-menerus, konsisten. Artinya doa yang dilakukan secara tekun itu adalah sebuah doa yang penuh dengan kuasa. Dengan kata lain, seorang yang berdoa dengan tekun adalah orang yang berdoa dan terus-menerus berdoa sampai Tuhan menyatakan jawabannya. Nah, hal ini mengingatkan kita tentang prinsip atau ajaran yang Tuhan Yesus nyatakan mengenai doa, yaitu di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 yang menceritakan tentang sebuah perumpamaan hakim yang tidak benar dan juga seorang janda yang terus-menerus tidak menyerah meminta atau memohon kepada hakim tersebut. Nah, perumpamaan ini mengajar kita untuk selalu berdoa dan terus-menerus berdoa dan tidak pernah menyerah untuk berdoa. Namun dari kebenaran ini mungkin kita bisa bertanya-tanya, kenapa kita harus terus-menerus berdoa? Padahal Tuhan sudah tahu apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepadanya.
Seperti contoh, di dalam masa-masa seperti ini, di dalam masa-masa pandemi ini, kita terus-menerus berdoa, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong nyatakan pertolongan-Mu, Tuhan tolong Engkau tahu kebutuhan kami di dalam masa-masa yang sulit ini. Kalau Tuhan tahu, kenapa kita harus terus-menerus berdoa? Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah mungkin Tuhan itu merasa berat hati untuk menjawab permohonan doa kita? Apakah mungkin Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu merasa enggan, merasa segan untuk menjawab permohonan doa kita? Dari firman Tuhan yang kita renungkan jelas Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita diminta untuk terus-menerus berdoa. Tentu Tuhan mau kita melakukannya dan tentunya ada dasarnya kenapa Dia meminta kita melakukan hal tersebut. Ada seorang penafsir yang mengatakan tentang hal ini. Dia berkata, apakah Tuhan enggan untuk menjawab doa yang kita mohonkan kepadanya? Jawabannya adalah no, tidak. Dia tidak enggan untuk memberi atau untuk menjawab. Tetapi kita yang sering tidak siap untuk menerima pemberiannya. Justru doa membuat kita siap. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, hati kita diselaraskan dengan kehendaknya. Hati kita diselaraskan dengan hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernyataan ini membuat kita sadar bahwa kita harus terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Bukan sekedar kita ingin Tuhan menjawab doa kita. Bukan sekedar hanya ingin supaya Tuhan memelihara dan memenuhi kebutuhan kita. Tetapi yang terlebih penting adalah Tuhan ingin kita menyiapkan hati kita untuk menerima jawaban dari doa yang telah kita nyatakan kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, selain itu berdoa dengan tekun adalah cara untuk berperang. Perang seperti apa? Perang secara rohani dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Peperangan rohani selalu identik dengan doa. Efesus 6 ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu untuk dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ayat ini menjelaskan tentang sebuah relasi yang erat antara doa yang terus-menerus dan peperangan rohani. Nah, F.F. Bruce, seorang profesor perjanjian baru berkebangsaan Inggris, pernah mengomentari ayat ini. Dia mengatakan bahwa Efesus 6 ayat 18 itu berbicara mengenai doa sebagai bentuk peperangan rohani. Dan kebenaran ini ditunjukkan melalui kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri ketika ia bergumul di Taman Getsemani. Dia berdoa 3 kali kepada Bapa di surga dan ia menang. Ia menang. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar bertekun di dalam doa. Nah, menariknya adalah bicara tentang kehidupan doa para murid tidak berhenti sampai di masalah bertekun, terus-menerus berdoa. Tetapi ada satu bagian yang menarik juga di dalam ayat 14, dikatakan begini, bahwa 11 murid itu berdoa dengan sehati. Sehati bisa kita pahami sebagai satu pikiran, satu tujuan, satu passion, atau bisa dikatakan bersatu dengan suara bulat. Seperti di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24 dikatakan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama, dengan kata lain bersehati kepada Allah. Nah, kata bersehati ini merupakan salah satu kata yang favorit bagi Lukas. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kata ini mengingatkan kita tentang prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu,
Jika dua orang daripadamu di dunia ini bersepakat, maksudnya bersehati, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Ayat ini berbicara mengenai sebuah kelompok yang dimulai dari 2 atau 3 orang, kemudian kelompok ini menyebar, berkembang menjadi sebuah kelompok yang lebih besar, dan pada akhirnya menjadi sebuah kegerakan yang besar di dalam doa. Dan kesehatian ini Bapak Ibu Saudara-saudari tidak hanya terjadi di dalam kehidupan doa 11 orang murid Tuhan Yesus. Karena pada ayat 14 dikatakan bahwa selain 11 orang murid Tuhan Yesus, ada perempuan-perempuan yang bersama mereka. Hadir bersama dengan mereka, berdoa bersama, bertekun, bersehati. Dan di situ juga ada Maria, ibu Tuhan Yesus, dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi di dalam kehidupan doa para murid dan para wanita ini membuat kita sadar bahwa ketika bersehati di sini yang terjadi antara pria dan wanita di dalam sebuah ruangan, ini menjadi sebuah breakthrough, menjadi sebuah terobosan Bapak Ibu sekalian bagi pandangan antara pria dan wanita dalam masyarakat Yahudi pada masa itu. Wanita dianggap sebagai golongan yang lebih rendah, lower class. Tetapi melalui bagian ini kita melihat bagaimana para murid dan para wanita itu membuat sebuah terobosan, sebuah hal yang baru. Dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan, di mana Tuhan Yesus juga memperhitungkan wanita dan pelayanannya bagi para murid dan Tuhan Yesus sendiri. Dan lebih lagi daripada itu, melalui kenyataan ini kita bisa melihat bagaimana para murid memperhitungkan kehadiran wanita dan sumbangsihnya bagi perintisan, bagi kelahiran gereja. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita pria, wanita, mari berdoa, berdoa sehati dan berdoa dengan tekun. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang sedang kita hadapi pada masa sekarang? Tentunya satu masa yang tidak mudah, bukan? Tetapi di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, membuat kita sadar dan mengerti bahwa di dalam masa yang sulit, di dalam masa yang penuh dengan krisis, di dalam masa yang penuh dengan kebingungan dan kesulitan untuk mengambil keputusan demi keputusan dalam hidup kita, kita diminta oleh Tuhan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengambil segala hal yang ada, mari berdoa terlebih dahulu, meminta kuasa dan pimpinan dari Roh Kudus. Karena kita tahu, ketika kita melakukan hal itu terlebih dahulu, Tuhan sedang mempersiapkan sebuah kebangunan. Tuhan sedang mempersiapkan sebuah revival yang besar, sebuah awakening yang besar di dalam kehidupan kita, yang kemudian itu berpengaruh bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang berada dekat dengan kita, bagi masyarakat di sekitar kita, dan bagi bangsa dan negara kita, dan bahkan bagi dunia. Nah jemaat Tuhan, sudahkah kita sungguh-sungguh berdoa dengan tekun dan dengan sehati? Ini satu pertanyaan yang penting sekali dalam kehidupan kita. Karena di dalam masa-masa ini jujur saya harus katakan, para hamba Tuhan, majelis, tidak bisa mengawasi jemaat. Sudahkah berdoa? Sudahkah sungguh-sungguh mengikuti ibadah streaming ini? Kami sangat terbatas. Tetapi Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh berdoa. Dan ketika kita melakukannya, dari rumah kita masing-masing ataupun dimanapun kita berada, kita melakukannya, biarlah melakukannya dengan sehati, dengan tekun. Karena kita tahu sekali lagi, Tuhan mau kita siap untuk menerima jawaban doa yang kadang melampaui apa yang kita pikirkan. Dan bahkan ada satu kebangunan yang Tuhan mau buat di dalam diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kehidupan doa yang tekun dan sehati ini bukan hanya melibatkan 11 murid dan para wanita. Tetapi di ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-27 kita melihat bagaimana kehidupan doa yang demikian itu berpengaruh dan juga ada di dalam kehidupan 120 orang percaya yang lain. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk pertama kalinya mereka mengadakan sebuah meeting yang dinamakan The First Church Business Meeting,
Sebuah pertemuan urusan gerejawi yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Dan memang Lukas sengaja mencantumkan jumlah 120 orang ini untuk menyatakan kepada para pembacanya, termasuk kita pada zaman ini, bahwa kelompok ini telah memenuhi standar hukum orang Yahudi untuk membentuk sebuah komunitas dengan dewan pemerintahannya sendiri, dengan kepengurusannya sendiri. Dan agenda utama dalam pertemuan ini adalah pemilihan murid atau rasul baru untuk menggantikan Yudas Iskariot yang telah meninggalkan mereka. Nah, proses ini diawali dengan pemilih calon rasul berdasarkan kriteria yang ada di ayat 22, yaitu ia adalah saksi dari kebangkitan Kristus Yesus dan dia adalah rekan dari Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dari sekian banyak orang percaya yang ada di dalam ruangan itu, dipilihlah 2 orang yang bernama Yusuf Barsabas, atau dalam bahasa Latin namanya adalah Justus dan Matius. Nah, kemudian proses ini berlanjut dengan berdoa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kenapa orang-orang percaya pada masa itu berdoa? Bukankah sudah terpilih 2 orang dan kemudian dengan musyawarah mungkin mereka bisa langsung memutuskan siapa yang mereka akan pilih? Nah, para murid dan juga orang-orang percaya pada saat itu sadar bahwa Tuhan yang tahu segalanya. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan tuntunan sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang benar dan bijak. Dan mereka juga sadar bahwa yang memilih ke-12 murid Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan mereka berdoa kepada Tuhan untuk memilih pengganti Yudas Iskariot untuk menggenapi jumlah ke-12 murid itu. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, hal ini membuat kita belajar dan membuat kita belajar bahwa doa itu memainkan sebuah peran yang penting dalam memilih pelayan gereja. Hal ini mengingatkan kita tentang Yesus yang juga berdoa semalam-malaman kepada Bapa sebelum dia memilih ke-12 orang muridnya. Doa mendahului pengambilan keputusan ataupun krisis yang dihadapi oleh Yesus dan gereja mula-mula. Dan hal itu dilakukan sekali lagi supaya keputusan itu selaras, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan itu semua membuat kita siap untuk menerima isi hatinya. Bahkan ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang, di dalam Matius pasal 9 ayat 38 dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, dari bagian ini, dari ayat ini membuat kita sadar bahwa doa punya peran yang penting dalam merekrut pelayanan untuk melaksanakan misi Allah. Nah, jemaat Tuhan, bukan hanya itu. Ayat 24 ini yang bicara tentang para murid, orang-orang percaya berdoa, membuat satu implikasi bagi kita. Bahwa berdoa itu adalah kita meminta konfirmasi dari Tuhan tentang hati dari pelayan Tuhan yang ingin dipilih atau direkrut untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita mata manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Kita hanya bisa melihat sebuah penampilan secara fisik, baik kemampuan, skill, karunia yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi hati, siapa yang tahu? Karakter, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian, hanya Tuhan yang tahu. Karena itulah kita melihat di sini bagaimana orang-orang percaya mula-mula mereka bersandar pada hikmat Tuhan, hikmat Allah untuk memilih dengan benar. Nah, setelah mereka berdoa bersama, kemudian mereka membuang undi dengan tujuan untuk mempersilahkan Tuhan memilih. Nah, ini mengingatkan kita kepada Amsal 16 ayat 33 yang berbunyi, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Memang tindakan ini adalah satu tindakan yang sangat umum sekali dalam perjanjian lama untuk meminta kehendak Tuhan. Ini bisa menggunakan batu, tongkat, atau benda yang lain untuk mengambil keputusan. Dan orang Yahudi biasanya menuliskan nama seseorang di atas batu, kemudian batu-batu itu dimasukkan ke dalam sebuah bejana, dan kemudian akhirnya bejana ini dikocok-kocok,
Maksudnya batu di dalam bagian ini kocok, dan kemudian disitulah kita bisa melihat ada satu batu keluar untuk melihat siapa yang dipilih Tuhan. Tetapi bagian ini juga menegaskan kepada kita bahwa ini bagian terakhir yang berbicara mengenai undi. Undi, Bapak Ibu sekalian. Memakai undian untuk memilih orang atau mengetahui kehendak Tuhan. Karena apa? Karena di dalam bagian selanjutnya, undi ini tidak disebutkan, dan itu menegaskan kepada kita ketika Roh Kudus turun ke atas diri orang-orang percaya, itu membuat kita sadar setiap pengambilan keputusan, berdoa kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang menuntun orang-orang percaya untuk mengambil keputusan dengan benar. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus turun atas orang-orang percaya yang sebelumnya berdoa dengan konsisten, dengan tekun, dengan terus-menerus dan dengan bersehati. Dan kita melihat ada satu kebangunan rohani yang sangat besar terjadi, yaitu ketika hari Pentakosta itu, dan kita melihat bagaimana gereja lahir dan bertumbuh dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kebangunan rohani jujur saja saya katakan, itu adalah karya Tuhan semata. Tuhan mau buat, Tuhan bisa lakukan kapan saja dan di mana saja dan melalui siapa saja. Tetapi yang kita harus lakukan adalah kita harus terus-menerus berdoa. Seorang sejarawan kebangunan rohani yang bernama J. Edwin Orr, dia pernah mengatakan begini. No great spiritual awakening has begun anywhere in the world apart from united prayer. Christian persistently praying for revival. Tidak ada kebangunan rohani yang terjadi di seluruh dunia yang terpisah dari doa yang bersatu. Dan orang-orang Kristen terus-menerus berdoa untuk kebangunan rohani. Kalau ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh seseorang sebagai sebuah apresiasi, sebuah penghormatan kepada Matthew Henry, yang kita tahu buku-buku tafsirannya kita pakai sampai zaman sekarang. Perkataannya seperti ini. Ketika Tuhan mau melakukan sesuatu yang spesial di dalam dunia, Ia pertama-tama meminta umatnya untuk berdoa. Dan itu kejadian sangat nyata. Bukan hanya terjadi pada hari Pentakosta. Tetapi pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1850-an, di Amerika Serikat, pada saat itu Amerika Serikat berada dalam masa-masa yang sangat lemah dalam kerohanian. Dan orang-orang pada saat itu sangat menikmati kehidupan materialis, Bapak Ibu sekalian, tidak mencari Tuhan. Tetapi pada tahun 1857 ada seorang pengusaha berusia 46 tahun, Jeremiah Lanphier. Dia tergerak untuk memulai sebuah persekutuan doa mingguan di tengah hari di kota New York. Dengan harapan para pengusaha bisa ikut persekutuan doa ini. Mereka bisa ikut berdoa dalam hitungan menit atau hitungan jam. Dan pada hari pertama, Lanphier berdoa seorang diri selama 30 menit. Nah, di dalam akhir waktu berdoanya, muncul 6 orang bergabung untuk berdoa. Kemudian minggu berikutnya ada 20 orang ikut berdoa. Di minggu berikutnya ada 40 orang yang ikut berdoa. Dan kemudian mereka sepakat, mereka bersehati, memutuskan untuk berdoa setiap hari. Dan jumlah ini Bapak Ibu sekalian berkembang, bertumbuh semakin banyak dari jumlah puluhan menjadi ratusan orang yang berdoa. Lalu bukan hanya itu saja, dampak dari gerakan ini berpengaruh kepada gereja-gereja Tuhan di Amerika Serikat pada masa itu. Sehingga setiap pendeta Bapak Ibu sekalian, kemudian mereka hadir untuk memulai persekutuan doa pagi di gereja mereka masing-masing. Dan dalam waktu yang singkat, persekutuan doa ini diadakan di seluruh Amerika. Dan dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu sekalian, ada 10.000 persekutuan doa serupa di kota New York. Bayangkan, kota New York saja ada 10.000 Bapak Ibu sekalian. Dan itulah yang kemudian dinamakan dengan nama istilah Great Awakening di Amerika Utara. Satu awakening, satu kebangunan yang sangat besar
di dalam kehidupan orang di Amerika. Dan dalam kurun waktu 2 tahun saja, 1857 hingga 1859, ada 2 juta orang dibawa untuk mengenal Yesus Kristus. Nah jemaat Tuhan, saya yakin bahwa kegerakan ini bukan hanya berhenti di abad ke-19. Gerakan ini terus berlanjut di abad yang ke-20, bahkan sampai abad 21 di mana kita tinggal pada masa ini. Dan saya rindu Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin kita semua rindu untuk melihat sebuah kebangunan rohani terjadi kembali seperti yang dialami oleh para murid di dalam masa Pentakosta. Biarlah kita boleh belajar dari apa yang sudah mereka alami dan mereka lakukan. Sebelum ada Great Awakening, ada doa yang dilakukan bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang, dan ada satu kegerakan yang terjadi. Dan kita melihat betapa luar biasanya itu. Dan biarlah kita di dalam masa-masa yang sulit ini, biarlah Tuhan boleh menyatakan kebangunannya untuk kita, untuk gerejanya, untuk dunia ini. Supaya apa? Supaya orang melihat jelas bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang sebenarnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami sadari, kami bukan orang yang senantiasa berdoa. Bahkan ada kalanya ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang kadang meremehkan kuasa doa itu sendiri. Kadangkala kami meremehkan waktu untuk berdoa dengan tidak menyediakan waktu yang terbaik, kondisi yang terbaik untuk berdoa. Tetapi pada hari ini, pada malam ini, melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan kembali tentang kehidupan para murid yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dipakai Tuhan untuk menyatakan sebuah revival, sebuah awakening yang sangat besar bagi dunia pada saat itu. Dan kami adalah hasilnya. Kami adalah orang-orang yang juga menerima awakening itu sehingga kami bisa mengenal Kristus Yesus. Tuhan, di dalam masa-masa krisis ini yang seperti dialami oleh murid-murid Tuhan juga, biarlah kami boleh senantiasa berdoa, terus-menerus berdoa. Bukan hanya 1-2 orang berdoa, tetapi banyak orang berdoa. Sehingga sungguh setiap kami dibangunkan, setiap kami orang-orang di dunia ini pun dibangunkan untuk mengetahui bahwa sebelum engkau melakukan satu kebangunan rohani yang besar, engkau mau kami berdoa supaya kami siap untuk bertindak, supaya kami siap untuk menantikan jawaban-Mu, dan ketika jawaban-Mu diberikan ya Tuhan, kami siap untuk memfollow up-nya dengan segenap hati kami. Tuhan, bakarlah hati kami dengan api Roh Kudus, bakarlah kami ya Tuhan dengan api Roh Suci yang sungguh-sungguh membangunkan kami sehingga hidup kami bukan menjadi hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup kami menjadi hidup yang keluar dari krisis dan bahkan terbang tinggi seperti burung Raja Wali dan kemudian menjadi berkat dan semakin mengenal Engkau dimanapun kami berada. Mampukan kami, bangunkan gereja-Mu, bangunkan kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.